Shin Tae-yong punya standar tinggi untuk isi pos winger timnas Indonesia, nuansa pemain abroad mendominasi. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tidak ingin main-main dalam memilih winger skuad Garuda. Sadil dan Struijk beroperasi sebagai winger kiri sementara sisanya ada di kanan. Menariknya, Shin Tae-yong terlihat mulai beradaptasi dengan kondisi timnas Indonesia. Seperti diketahui, skuad Garuda memiliki masalah lini serang yang kurang tajam. Beberapa kali pelatih asal Korea Selatan itu memberikan sorotan pada striker mereka yang dianggap kurang maksimal. Selain itu, perlu disadari bahwa persaingan striker lokal di Liga 1 cukup sulit karena klub akan memilih penyerang asing yang jadi tumpuan. Akibatnya, bermain dengan winger-winger cepat dan berkualitas jadi jalan tengah di antara masalah tersebut. Tidak hanya asal memilih winger, Shin Tae-yong terlihat fokus untuk memainkan pemain yang berpengalaman dan memiliki jam terbang tinggi. Bahkan mayoritas pemain pilihannya saat ini berkarir di luar negeri atau sempat merasakan kerasnya sepak bola di Eropa. Dari deretan nama yang tersedia, Sadil Ramdhani bisa dibilang pemain yang cukup komplit saat ini. Membela tim asal Malaysia, Sadil mampu bersaing dan mendapatkan tempat reguler di timnya. 3 assist saat duel melawan PSM Makassar di ajang Piala AFC jadi bukti bahwa Sadil bisa kembali mendapatkan tempatnya di skuad Garuda. Sadil sebelumnya mendapatkan kritik karena performanya yang cukup berbanding terbalik saat berada di klub dan timnas. Namun Shin Tae-yong masih memberikan kepercayaan dan dia jadi pemain yang diprediksi akan menempati tempat utama. Pemain lain yang siap mencuri tempat Sadil adalah Rafael Struijk. Struijk sebelumnya mencatatkan debut yang cukup manis bersama skuad Garuda. Salah satu keunggulan yang dimiliki Struijk adalah dia bisa bermain di beberapa posisi. Kebanggaan bela skuad Garuda kalahkan perihnya cedera. Bek timnas Indonesia, Sandy Walsh, berjanji akan segera kembali ke lapangan. Sandy sebelumnya mendapatkan cedera saat membela KV Mechelen melawan Cercle Brugge di ajang Liga Belgia. Saat itu dia sedang terlibat dalam perebutan bola dan kaki pemain Cercle tidak sengaja mendarat di bagian belakang kaki Sandy. Akibatnya Sandy harus mendapatkan jahitan karena luka tersebut dan menepi beberapa waktu. Kabar ini tentu jadi pukulan telak bagi skuad Garuda yang akan melawan Irak pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia pada 16 November mendatang. Terbaru, Sandy Walsh mengkonfirmasi bahwa dia siap segera kembali ke lapangan. Tepatnya setelah dia mendapatkan jahitan dan mulai menjalani pemulihan. Dia juga terlihat sudah mulai menjalani sesi latihan ringan fisik di pusat kebugaran pasca cedera. Apalagi dia selalu bersemangat untuk bisa membela skuad Garuda. Sementara itu, pelatih KV Mechelen, Steven De Voer, menjelaskan bahwa Sandy masih membutuhkan waktu untuk pulih. Selain itu, bek berusia 28 tahun tersebut harus mampu menahan sakit selama masa pemulihan terutama akibat jahitan. Meski tidak bisa memastikan, Sandy kemungkinan butuh beberapa pekan sebelum pulih total. Namun, cedera ini sudah ditangani dengan baik dan dia diharapkan segera bisa kembali ke tim. Sandy Walsh merupakan salah satu pemain andalan Shin Tae-yong. Hal tersebut terlihat dari keputusan Shin Tae-yong yang meminta Sandy berperan sebagai gelandang saat melawan Brunei Darussalam. Tujuannya agar lini tengah skuad Garuda semakin solid melawan tim-tim kuat di laga selanjutnya. Badai cedera mulai berlalu, 2 pemain timnas Indonesia sudah pulih dari cedera. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong bisa bernafas lega setelah pemainnya mulai pulih dari cedera. Sebelumnya ada 5 pemain skuad Garuda yang harus menepi karena cedera. Sementara 3 dari 5 pemain yang dikabarkan cedera masih membutuhkan waktu untuk pemulihan.
Namun Sandi diperkirakan akan pulih lebih cepat setelah mendapatkan luka di bagian kaki belakangnya saat membela KV Mechelen. Dua nama yakni Egy dan Elkan dipastikan sudah pulih dan bisa membela skuad Garuda saat bertandang ke markas Irak pada November nanti. Egy Maulana Fikri sempat dikonfirmasi cedera setelah membela Dewa United pekan lalu saat membela timnya menghadapi Borneo Football Club. Dia sempat ditarik keluar dan digantikan. Pelatih Jan Olderjekering saat itu belum bisa memastikan cedera yang diterima oleh Egy. Terbaru, Egy sudah berlatih bersama Dewa United dan hadir di sesi official training melawan Arema Football Club. Dia sudah mengikuti sesi latihan dengan rekannya dan terlihat tidak ada masalah terkait cederanya. Egy kemungkinan besar akan bermain melawan tim Singoedan. Elkan Bagot juga dipastikan sudah pulih dari cedera punggung yang dia dapatkan. Asisten manajer Ipswich Town Martin Peart menyatakan bahwa Elkan sudah pulih dari cederanya. Dia juga sudah bisa bermain saat timnya menghadapi Fulham pada putaran keempat Piala Liga Inggris. Elkan sudah siap bermain dan berpeluang besar menjadi starter dalam laga yang akan dijalaninya.